Hans Weher dari Kristen Protestan dalam karyanya yang bernama Arabic English Dictionary, The Hans Weher Dictionary of Modern Written Arabic. Apa dia mengatakan? That artinya zawat. Apa zawat? Artinya essences, nature, self, person, personality. Ini kata seorang pakar dalam kekristenan. Person, personality, self, nature. Itu arti zat, bukan zat cair, zat padat. Ini kemana-mana Pak Bom ini gak punya data ini. Data kita lengkap Pak Bom. Anda gak mau sama tafsir ya? Anda gak mau sama tafsir. Dari tadi saya bertanya, di mana ada ayat tentang duinatur? Gak ada. Giliran Yesus ya mengampuni dosa, wah lagi keren-kerennya dia. Giliran Yesus dikejar orang Romawi, oh itu kemanusiaannya. Nah kan susah kita kan. Giliran Yesus menghidupkan Lazarus, wah ini Tuhan. Giliran Yesus kelaparan, wah ini kan kemanusiaannya. Nah itu yang saya tanyakan dari tadi. Sebelum konsili Kalsedon, di mana data Yesus punya duinatur? Ada nggak pemahaman bapak-bapak gereja? Siapa nama bapak gerejanya? Di buku apa? Halaman berapa? Sebutkan. Sebelum konsili Kalsedon. Giliran Yesus keren, dibilang Tuhan. Giliran lemah, bilang manusia. Kan susah kan? On off. Begitu maksudnya bapak-bapak. Oke, saya pikir Ustadz tidak mencatat apa yang tadi. Sudah bikin ya? Sudah bikin. Ya. Jadi pertanyaan saya ini nggak dijawab-jawab dari tadi nih Ustadz ya. Muter-muter kayak baling-baling bambu ya. Saya bertanya ayat Al-Quran bukan tafsir. Itu letterlet loh. Nabi yang diridhoi. Kalau kita tahu bahwa Yesus manusia, ya Yesus manusia. Tuhan itu gelar untuk kepada manusia atau Mesias. Dia harus menjadi manusia. Kalau ada orang Kristen bilang daging Tuhan, daging Allah, nggak ada Allah punya daging. Ya di dalam Ibrani 1, ya coba baca di situ. Di situ kan zat. Justru bahasa Yunani itu tidak ada roh atau apa. Di situ wujud, gambar Allah. Makasih Pak Soki. Ya, tolong perhatikan bahasa Ibrani, di situ tidak ada roh. Justru di situ tafsirannya yang lama itu yang salah. Tidak ada zat, di situ wujud Allah, gambar Allah. Tolong Pak Ustadz baca baik-baik. Kok gambar saya tiba-tiba ini? Oke, jaringan ya. Nah itu saya nggak usah ke situ ya. Nanti kita diskusi yang ini pakai bahasa Yunani dan berani. Ini tentang kekuasaan Tuhan. Nanti waktu nggak ini. Tolong perhatikan. Jelas di situ dalam bahasa Yunani nggak ada roh. Ya tolong perhatikan di situ baik-baik. Tidak ada. Ya di situ ada kata roh atau apa yang Pak Ustadz mau. Ya di situ zat tidak ada. Di situ wujud Allah atau gambar Allah. Ya. Nah di sini Pak Ustadz yang bawa kiasi terus tadi dalam Markus, tolonglah. Tolong Pak Ustadz baca terus ke bawah. Jangan lagi nih firman Allah hanya diberikan kepada bangsa Israel, orang kami orang Kristen. Kau baca Matius 28. Baca Yohanes 10 ayat 16. Kalau memang kau berbahasa di situ, nanti kita bisa lanjutkan. Saya bisa buka tabernakel lagi kembali. Tabel-tabel. Yesus itu adalah Allah sendiri, oke? Sebelum itu saya cuma mau sampaikan, ya. Nah kemudian di dalam kalau Anda bilang Yesus bukan Allah, ya ini saya tunjukkan ya, sebentar. Anda kan dan begudal Anda termasuk dondi setan ya, minta maaf saya katakan ya, karena dia nggak berani diskusi dengan saya. Coba Pak Ustadz Wafi tolong bacain ya, mau baca dalam bahasa Ibrani juga, boleh kalau Pak Ustadz bisa baca ya. Nah ini perhatikan ya, tolong, saya tanya sama Pak Ustadz, nggak apa-apa ini waktu saya, Pak Ustadz buka. Menurut Pak Ustadz yang diurapi itu siapa? Gak apa-apa waktu saya. Pak, yang diurapi itu siapa? Yesus. Yang diurapi itu kepada nabi, raja, dan imam, betul? Ya. Oke. Coba Pak Ustadz tolong perhatikan ini. Oke. Pak Ustadz tolong catat Daniel 9 ayat 24. Di dalam ayat Alkitab, Daniel 9 ayat 24. Saya baca ya. Ya. Supaya kealahannya Yesus itu ya. Yang diurapi siapa? Pak Ustadz nggak bisa jawab ini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan,
untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan Nabi, dan untuk mengurapi siapa? Siapa yang diurapi, Ustadz Waifi? Apakah ini untuk Nabi biasa? Raja biasa? Maha Kudus doh. Tadi sudah jelaskan. Nah Pak Ustadz, kalau di sini nggak ada yang bisa menjawab Pak. Yang pengajar ini cuma Pak Bom di sini, ya. Pak Ustadz lihat, ada 7 kali 70 kali masa. Ini ada punya tabel Pak Ustadz. Kalian umat Islam telah mengerti ini. Yesus dibaptis itu umur 30 tahun. Dalam bilangan, disitulah kemanusiaannya dia. Ya, di dalam bilangan, catat, bilangan 4 ayat 30 sampai 35. Itu di tahun 26 sampai 27 Masehi, dari 7 kali 70 kali masa. Di sini 490. Jadi bangsa Israel itu dibenahi dulu dalam Matius 15 ayat 24. Makanya Yesus bilang, jangan beritakan firman Tuhan kepada yang lain, karena harus dibenahi dulu Israel dari tahun 457 sebelum Masehi. Ini tabelnya. Yesus itu memberitakan firman-Nya hanya 3,5 tahun. Umur 33 tahun setengah baru dia meninggal kemanusiaannya, tapi dia bangkit mengalahkan. Ini perhitungan ini orang Islam nggak bisa baca. Ini nggak mengerti kalian, ya. Di sini sudah tertulis ayat 27. Nih, perhatikan ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi yang selama 1 kali masa pada pertengahan 7 masa. 7,5 masa berarti 3,5 tahun. Ia akan menghentikan korban sembelihan. Jadi Yesus itu anak domba harus dikorbankan. Ini, ya. 7 tahun kurang setengah, 3,5 tahun. Jadi Yesus umur 30 tahun, 30 tahun. Ini ada perhitungan Pak. Tadi di dalam Matius, ya, di dalam Matius 9, Pak Ustadz tidak bisa bertanya, tidak bisa jelaskan sama saya, ya. Siapa, Nabi siapa yang bisa mengampuni dosa umat manusia? Nabi siapa? Kalau ada sehari ini sadat depan Ustadz, Ustadz langsung sadatkan saya. Nabi siapa yang bisa mengampuni dosa? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Soki, Tonis memberkati. Jawab pertanyaan saya ya, Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Bom malah lari yang diurapi. Daniel ya, Daniel. Ini kenapa sih selalu lari ke perjanjian lama, kitab orang Yahudi gitu loh? Kenapa sih? Nanti larinya kan tafsir, itu kan tidak disebutkan Yesus di sana. Adakah yang maksudnya diurapi Maha Kudus itu maksudnya Yesus? Kan tidak ada. Di Daniel kan tidak ada. Kalau kita buka di Sefaria, ya, ini website orang Yahudi nih ya, website orang Yahudi ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini ya di Daniel ya nomor 24 pasal 9. Lalu kita lihat pendapat Rabi Rashi misalnya. Di sini saya cari dari tadi. Holy of Holies ya. The ark, the altars and the holy vessels. Ini di sini gak ada. The King Messiah. The number of 7 week 400 and gak ada keterangan ini Yesus. Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi itu bukan Yesus, bukan Tuhan, tapi pembebas seperti Daud dan Salomo. Bukan Tuhan yang ditunggu orang Yahudi. Bukan. Ini websitenya orang Yahudi yang menjelaskan ini Rabi Rashi. Rabi Rashi itu pakar dalam keyahudian. Kok kitabnya Yahudi ditafsiri Yesus? Ini gimana ini? Seharusnya kalau pakai kitab orang Yahudi, Daniel 9 nomor 24, pakai para pakar dari Yahudi yang memahami ayat itu. Ada enggak pakar Yahudi yang memahami ayat itu arahnya ke Yesus? Ada enggak? Kan enggak ada Pak Bom. Mesias yang ditunggu orang Yahudi pembebas, bukan Tuhan. Bukan, makanya ketika Yesus datang ditolak oleh orang Yahudi, dilempari batu, disalib. Karena ada keterangannya. Andaikan keterangannya ada, maksudnya ini Yesus, niscaya dulu orang Yahudi itu langsung beriman kepada Yesus. Kan tidak tertulis. Ternyata Pak Bom lebih hebat, lebih paham kitab Yahudi daripada Rabi Rashi, pakar keyahudiannya. Kan lucu, gitu loh.
Nah, sedangkan pernyataan Pak Bom tadi, saya sudah mengatakan berapa kali di Ibrani itu ya. Di dalam Yunaninya tidak ada kata zat, yang ada itu wujud Allah. Dalam Ibrani 1 nomor 3, Pak Bom. Zat ini bukan zat dalam ilmu sains, you understand? Saya ulangi, zat itu bukan zat di dalam ilmu sains. You must study hard, my sister. Gitu. Makanya saya tampilkan ini. Jangan menyerang, jawab pertanyaan saya, jangan lupa. Ini loh, seorang pakar bahasa Arab yang bernama Hans Weher dari Kristen Protestan, dalam karyanya yang bernama Arabic English Dictionary, The Hans Weher, dia mengatakan dawat itu apa? Ini essence, nature, self, person, personality. Ini ada ini footnote-nya ini ya, Hans Weher di dalam kitabnya Dictionary of Modern Arabic. Ini yang ngomong pakar Kristen ini, bukan sekolah mingguan, bukan kelas TikTok ini, punya karya dia dibaca seluruh dunia gitu loh. Essence, personality, bukan zat cair, gitu loh. Kemudian Pak Bom kan Al-Hijr, Al-Hijr ayat ke-15 yang sampai tanyakan tadi. Sudah saya jawab ya. Qala ahlul ma'ani, maksudnya iblis itu tidak dapat menguasai ala qulubihim, hati para nabi, tidak bisa. Makanya coba sampean buka di dalam fakta sejarah ketika nabi disihir. Adakah yang disihir itu hati nabi? Labid bin Al-A'sam menyihir nabi, menyebabkan beliau sakit. Jadi Labid itu ya, sampai cek aja di Google. Sampai kan sering buka Google Pak Bom. Saya kalau cerita tentang nabi, kasus nabi disihir panjang. Nggak ada itu nabi sakit jiwa gara-gara kena sihir, nggak ada. Coba kalau ada tunjukkan. Makanya jawaban saya benar, sesuai fakta. Bukan hanya ahlu tafsir, para pakar yang ngomong. Sudah saya sebutkan dalilnya. Gitu loh Pak Bom. Iya, Ustadz Wafi kita 2 kali lagi ya. Oke, siap. Sesuai dengan janji Ustadz ya. Ya. Jadi Pak Ustadz begini. Pak Ustadz ini tidak mengerti pertanyaan saya. Bilang hati, Pak Ustadz, kalau orang sakit tubuh itu sakit malaria, sakit patah, tapi kalau gangguan ingatan ya, itu lupa diri Pak Ustadz. Anda harus bisa bedakan ya. Selama 4 bulan Nabi tidak bisa buat apa-apa, hilang ingatan Pak Ustadz. Makasih Pak Soki. Anda gimana sih? Saya tanya bukan sakit malaria. Kalau kena racun ya. Pertanyaan saya, kenapa Nabi bisa kena sihir? Masalah goib. Tolong jelaskan sama saya. Tadi kau bawa pakar-pakar rabi, suruh rabi itu ketemu saya. Kalau bawa rabi orang Yahudi jangan cuma 1 data, 3 data minimal. Karena di dalam kitab ulangan sendiri kitab orang Yahudi, 2-3 saksi sah, itu baru 1. Ulangan 19 ayat 15. Kau bawa orang Yahudi yang tidak mengerti Yesus, orang yang pembenci Yesus. Markus orang Yahudi, Matius orang Yahudi, banyak orang Kristen Mesianik. Yahudi, orang-orang Kristen semua orang Yahudi. Emangnya orang Yahudi tidak ada yang Kristen? Anda ini bawa orang yang tidak suka sama Yesus, orang yang tidak suka dengan kekristenan. I'm sorry Pak Ustadz, jangan kau bawa di sini, kau nggak bisa jawab, kau muter-muter kayak helikopter. Emangnya saya nggak mengerti? Kami belajar itu bukan 1 tahun. Seperti kemarin Anda bilang, tunjukkan sastra orang Yahudi. Yesus sendiri katakan dalam Matius 21 ayat 42, akulah batu penjuru itu. Ngapain mau ditafsir pakai sejarah? Anda ini, saya heran dari tadi muter-muter kayak baling-baling bambu. Minta maaf ya. Helikopter. Kau helikopter? Para koper.
Saya bertanya, Ustadz tolong jelaskan masalah goib itu jelas malaikat. Goib itu bukan masalah tubuh, tapi pikiran. Kita nggak bisa dokter, nggak bisa itu. Goib kan masalah kejiwaan. Tolong Anda jelaskan. Di dalam surat 16 ayat 99. Tolong Pak Ustadz baca itu. Surat 16 ayat 99. Bagaimana sih Pak Ustadz ini cuma menyerang tapi bawa lagi rabi-rabi yang tidak diakui, rabi-rabi kaskado. Minta maaf, dan panggil dia kesini diskusi dengan saya. Kalau Pak Ustadz bisa tolong baca Daniel 9 ayat 24 dalam bahasa Ibrani. Tolong Pak Ustadz baca, saya mau dengar bahasa Ibrani Anda. Tolong baca supaya saya dengar. Dari tadi saya belum pakai bahasa Yunani, saya belum pakai bahasa Ibrani. Pak Ustadz tolong baca sama saya Ibrani 9 ayat 24, tolong jelaskan sama saya. Kalau Anda pintar, tadi Anda bilang, percuma Pak Bom sekolah, tidak mengerti, coba Anda jelaskan sama saya, ajar saya ingin belajar. Ya, tolong ajarkan terjemahannya satu-satu. Jangan bullshit di sini. Ya. Karena saya belajar tuh dulu bukan 4 tahun setengah. Ya. Ya, di sini kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-Mu kecuali mengikuti itu orang. Berarti kalau Nabi Muhammad kena sihir, berarti dia adalah orang sesat, tidak mengikuti firman Allah. Tolonglah Pak Ustadz, tolong jelaskan supaya kami jangan berpikiran yang negatif. Di sini kan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya. Kenapa Nabi sudah diberikan kuasa, kenapa bisa kena sihir? Jangan samakan hati, sihir, hati. Aneh-aneh saya dari tadi hati. Entu hati. Pak Ustadz. Saya tidak tanyakan hati dan fisik. Namanya kalau orang kena ingatan, ya, itu bukan fisik tapi kejiwaannya terganggu. Iya kan? Masalah hati, perasaan. Orang gila tidak punya hati Pak Ustadz. Aduh kena lagi. Orang gelo. Jadi Pak Ustadz tolonglah, jangan muter-muter kayak baling-baling bambu. Ya. Itu budaya orang Yahudi tidak boleh, makanya Yesus disalibkan. Coba tunjukkan saya satu dalil dalam perjanjian lama yang Ustaz tahu. Selagu, kenapa Pak Bobo belum perjanjian lama? Emangnya Yesus bukan orang Yahudi? Yesus kan bilang, aku tidak datang ke dalam dunia tidak menghilangkan satu iota pun. Semua yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis dalam kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab Mazmur harus digenapi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Fokus ya pertanyaan saya ya, fokus. Oke, Pak Bom tadi menframing teman-teman ya. Framingnya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad terkena sihir 4 bulan, hilang ingatan. Itu di mana datanya Pak Bom? Coba tampilkan kepada saya Nabi Muhammad ketika kena sihir itu hilang ingatan, itu di mana? Oke, Pak Ustadz. Cari ya sampai. Oke, Pak Ustadz tolong buka. Coba dulu, ini waktu saya. Oh iya, oke. Ya. Cari sampai Dajjal keluar 2 kali, nggak ada itu. Nabi Muhammad sampai hilang ingatan kena sihir, nggak ada. Ngarang Pak Bom ini. Aduh, Pak Bom. Jadi begini Pak Bom ya. Maksud sihir itu perkara goib, iblis perkara goib, bahwa iblis dan atau syaitan itu tidak bisa dilihat. Goib itu kan artinya nggak bisa dilihat Pak Bom. Surga nggak bisa dilihat, perkara goib. Neraka nggak bisa dilihat, perkara goib. Makanya itu ada sudah di dalam Al-Quran Pak Bom. Coba Pak Bom membuka itu di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Al-A'raf ayat ke-27. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi' anhuma libasahuma liyurihima sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum
Maksudnya nanti ketika kita di dunia, ya saat ini ketika kita di dunia, jin dan iblis atau syaiton bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu maksudnya goib. Bukan goib itu sampai kejiwaan, hilang ingatan. Bukan. Surah Al-A'raf ayat 27 Pak Bom, buka. Maksudnya itu mereka adalah makhluk halus. Nabi Muhammad kena sihir, hilang ingatan, di mana datanya itu? Nabi Muhammad hilang ingatan itu, saya tunggu. Lalu Pak Bom tadi mengatakan, saya membawa data dari seorang Rabi Rashi, Rabi yang benci kepada Yesus. Lah, kok bisa? Nah, Daniel itu kan kitabnya orang Yahudi Pak Bom. Rabi Rashi ini diakui loh. Jangan pakai Yahudi Mesianik yang pro kepada Yesus. Ya itu apple to apple namanya. Tidak menggunakan data eksternal namanya itu. Pak Bom, kita umat Islam cukup Al-Quran, hadis dan ulama untuk menjawab siapa Allah itu, siapa Nabi Muhammad. Cukup Al-Quran, hadis dan para ulama. Tidak usah dompleng kepada kitab suci orang lain Pak Bom. Tidak seperti Pak Bom. Yesus baru jadi Tuhan gara-gara Yesus jadi Tuhan gara-gara perjanjian lama. Andaikan tidak ada perjanjian lama, Yesus gak akan jadi Tuhan. Karena syarat Yesus jadi Tuhan salah satunya harus ada nubuatan. Nubuatan harus dompleng kepada kitab orang Yahudi. Saya bukan sedang membahas orang Yahudi loh. Matius orang Yahudi katanya, Markus orang Yahudi katanya. Bukan. Lukas saja menulis catatannya itu tahu dari orang, bukan dari dirinya. Dia itu bukan saksi mata. Di dalam kasus penyalipan dia bukan saksi mata. Sehingga kata orang, selalu Lukas katakan kata orang, siapa orangnya nggak ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Gitu loh. Markus, Matius, Lukas, apakah dia saksi mata? Ketika penyalipan misalnya kan nggak ada. Tulisannya itu kan tidak dinaungi Roh Kudus. Kalau dinaungi Roh Kudus harusnya seragam ucapannya. Bukan malah Lukas bertentangan dengan Markus, Yohanes bertentangan dengan Lukas. Nggak seperti itu. Berarti menunjukkan kata orang Yesus adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Lukas 3 nomor 23. Kata orang, siapa orangnya? Nggak ketemu sampai sekarang. Siapa itu? Kan susah kalau kita mau. Anda gak percaya tafsir, padahal kitab Anda itu adalah kitab tafsir Pak Bom, mohon maaf. Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu kitab tafsir. Kalau kita samakan nih Al-Quran yang murni perkataan Allah dengan Bible, kita ambil langsung perkataan Yesus dan Bapa Allah, sisa 2 lembar Bible Anda itu semua tulisan orang. Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Paulus, itu tafsir namanya. Gitu loh. Ya begitu ya. Oke, terima dulu. Habis ini Pak Ustadz, habis saya Pak Ustadz langsung closing statement ya. Ini saya jawab dulu ya. Oke. Oke, langsung turun. Oke. Belum muncul. Pak Ustadz tolong siapkan bolpen ya, bolpen dan buku ya. Supaya bagi renungan ya. Oke, Pak Ustadz saya jawab dulu itu yang tadi ya. Oke. Jadi Pak Ustadz sudah framing lagi nih. Kami hanya menjelaskan Al-Quran dan hadis. Habis itu bawa lagi suratnya Rabi, panggil Rabi Yahudi ke sini, saya giling. Gak bisa jawab dengan Al-Quran hadis, larinya ke Rabi, panggil orang Yahudi sini, ku gigit dia. Lato-lato. Ustadz, kau tidak bisa jawab dengan Al-Quran dan hadis, dan saya tunjukkan sebentar nangis lagi. Gimana sih lo? Panggil Ustadz, panggil orang Yahudinya ke sini. Kalau saya tanya pasti nangis. Lu tidak jawab, gak framing, gak baca bahasa Ibrani, gimana sih lu? Aneh-aneh aja. Nih, catat Ustadz. Nih, Ustadz. Ini bukan kata saya. Tadi bukan 4 bulan, 6 bulan. Nih. Hadis Musnad Ahmad, Sohih, Isnad Sohih, ya. Catat ini. Screenshot. Sudah? 232111. Nih. Rasulullah pernah tinggal selama 6 bulan, bukan 3-4 bulan, 6 bulan. Beliau melihat seolah-olah melakukan sesuatu, padahal tidak. Nah, tidak. Lanjut
baca ayatnya nanti waktu saya habis. Lanjut ke sini Pak Ustadz, tolong perhatikan ya. Bukhari, ini Bukhari, hadis Bukhari Sahih 5323, tolong di screenshot. Ini menjelaskan yang tadi ya. Ini hadis Anda di sini dikatakan, ini. Aku bertanya Hasyim tentang hadis dia menceritakan kepada kamu nih. Dia berkata bahwa Rasulullah pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istri. Berarti kan berhalusinasi. Gimana sih? Oh Ustaz, selama 6 bulan dia mendatangi istrinya padahal beliau tidak pernah mendatanginya. Ustaz belajar bahasa Indonesia di mana nih Ustaz? Aneh-aneh aja lu. Jangan lagi kepala lu. Aneh-aneh aja lu. Ya. Tadi saya udah tunjukkan Ustaz ya di dalam Matius. Entar nanti kena ban lagi. Aneh aja nih. Nih. Ini Yesus disalib itu karena apa? Ya. Jangan kok cocokmu lagi, panggil orang Yahudi ke sini biar ku gigit dia. Nih, lu nggak jawab pertanyaan saya, ya? Apakah ada Nabi Muhammad berkuasa bisa mengampuni dosa? Hah? Kan dia manusia. Yesus manusia. Disinilah duinaturnya. Dia manusia, anak manusia adalah Mesias di hari Sabat. Yesus mengatakan dia Mesias, dia anak manusia. Dia bisa mengampuni dosa cuma siapa? Cuma Allah, Sang Pencipta. Dialah Sang Firman Allah yang bisa tahu mengenal dalam hatinya. Jadi Pak Ustadz minta maaf ya. Kita buka lagi di dalam kita buka aja di dalam Matius 12. Nih, Matius 12. Yesus mengaku sebagai manusia nih. Karena anak manusia, dia manusia, ialah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengakui dia Tuhan hari Sabat. Ya, kalau kita lihat Yesus adalah Tuhan. Nah, dia adalah apa? Mesias nih. Karena aku Mesias, Yesus mengaku dia adalah Mesias, adalah Tuhan bahkan hari Sabat. Pertanyaannya kalahannya, Yesus meredakan. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Pak Ustadz tolong belajar ya. Nih. Pak Ustadz tolong ini ya. Nih. 36 ya, ntar ya. 26, perhatikan di sini. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini Yesus naik di atas perahu, langsung angin pun reda. Yesus katakan, diam, tenanglah. Ini ada nubuatannya, ya. Di dalam Matius 14, Yesus jalan di atas air, laut pun reda. Semua orang menyembah Yesus anak Allah. Ini nubuatannya dalam Mazmur 89. Bagaimana mungkin Yesus berkata semua yang tertulis dalam kitab Taurat harus digenapi? Kitab Mazmur digenapi. Yesus berjalan di atas air. Yesus meredakan air laut. Nih Pak Ustadz, tolong baca ini. Siapa lagi? Makanya mereka menyembah Yesus. Mereka tahu karena di atas bukan orang Arab, di sana orang Yahudi. Ya, itu orang Yahudi. Nih ayatnya nih, Mazmur 89 ini. Ustadz, kau baca. Tidak ada sembarang Yesus berjalan di atas air. Nih, baca ini. Nih. Sebentar, saya pakai bahasa Indonesia aja. LAI, gak usah. Nih, lu lihat ini. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti engkau? Engkau kuat Tuhan, kesetiaanmu ada sekali. Engkau yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga meredakannya. Makanya orang Yahudi itu di atas perahu bukan orang Arab ya. Mereka menyembah Yesus, Pak. Jadi semua nubuatan itu Yesus yang berkata. Semua nubuatan, semua yang tertulis dalam kitab Mazmur, ini Mazmur. Makanya Yesus berkata, diam, tenanglah. Itu dalam Matius 14 ini. Jadi jangan Pak Ustadz ngarang-ngarang bebas. Yesus berjalan di atas air. Nih, mereka semua menyembah ini. Nih, menyembah Yesus, engkau anak Allah. Karena di atas ini mereka punya kitab Mazmur. Bukan kitab odong-odong. Pak Ustadz tolong tanya. Kan kesini judulnya kemahakuasaan. Apakah ada nabi yang bisa mengampuni dosa? Kalau nggak ada bilang ya. Kalau nggak usah. Oke, silakan Pak Ustadz. Sudah lanjut kah? Sudah selesai kah? Lanjut. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah Closing statement. Ya. Closing statement dari saya tadi hadis yang dibaca oleh Pak Bom, hadis musnad. Ini sudah saya baca ya. 23211. Tidak ada kata-kata di sini Nabi Muhammad hilang ingatan, nggak ada, ya. Paham nggak sih maksudnya hilang ingatan? Gitu loh. Yang awalnya ingat,
kemudian lupa selama beberapa bulan, kata-kata itu nggak ada. Ya, hadis Ahmad ya yang saya baca ya 23211. Nah, kemudian ini ya, tunggu dulu. Saya ambilkan ini ya. Hadis Ahmad 2311. Ini kan yang dibaca ya. Ini. Hadis Ahmad 2311. Ini saya baca Pak Bombong ya. Duduk di kakiku atau yang duduk di kedua kakiku berkata kepada duduk kakiku sakit apa sakit laki-laki ini, ya berkata dia terkena sihir. Ya berkata siapa yang nama penyihirnya, yang bernama Labid bin Al-Asom. Dia berkata dengan apa dia menyihirnya, dengan bulu rambut bekas sisiran Nabi dan mayang serbuk kurma jantan. Ini saya baca sampai bawah ini ya. Ini adalah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku, demi Allah seakan-akan airnya merah. Tidak ada bagaikan pohon pacar dan pohon kurmanya seperti kepala setan. Aisyah berkata sepertinya engkau hendak membakarnya. Tidak ada di sini. Kata-kata Nabi Muhammad hilang ingatan, nggak ada. Wes. Kemudian ini ya. Apakah Nabi Muhammad mampu mengampuni dosa? Jadi begini Pak Bombong. Gampang sekali saya jawabnya itu. Ini ya hadis riwayat Imam An-Nasai. Riwayat Imam An-Nasai. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran wa huttat anhu asyru khotiat. Yang membaca sholawat kepada Nabi 10 dosanya diampuni. 10 dosanya diampuni oleh Allah. Riwayat Imam An-Nasai di dalam sunannya. Atau mau Al-Quran. Oke, saya kasih Al-Quran. Surah Al-Fathu ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, laki-laki maupun perempuan, langsung Allah janjikan surga kepada mereka. Bisa diampuni dosanya. Atau ini ya. Nih di dalam surah Ali Imran ayat ke-31 misalnya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian kalau ikut Nabi. Loh, jaminannya ada loh. Bisa Nabi ini. Wasilah Nabi bisa mengampuni dosa ini. Nah, susahnya itu begini. Katanya Yesus itu mengampuni dosa di tiang salib. Kenapa kasus ini justru dosamu telah diampuni? Kalau memang bisa seperti itu, ngapain dia disalib? Ngapain Yesus disalib? Kalau memang kamu telah diampuni, kan enak kan? Langsung ngomong kan Yesus kan, kalian semua telah diampuni. Katanya diampuninya nanti di tiang salib. Tujuannya datang untuk menebus dosa dunia. Ternyata Pak Bombong pakai ayat dosamu diampuni. Kalau seperti itu ngapain dia datang ke dunia? Kalau memang bisa seperti itu, kan gak usah repot-repot dia harus dikejar orang Romawi dulu, dihajar orang-orang Yahudi dulu. Kan seperti itu, kamu. Gitu loh. Jadi jangan dikira hanya Nabi Muhammad saja. Jangan dikira hanya Yesus saja yang bisa mengampuni dosa. Cuma seperti itu, wasilah begitu Nabi Muhammad bisa. Oh. Minum. Yes. Minum bro. Pak Ustadz minum. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi itu closing statement dari saya. Dan bahwa loh, kok nggak ada lagi Pak Bombong? Kemana Pak Bombong ini? Loh, mati lagi dia. Loh, mati dia guys. Tuh, Bombong sudah closing statement malah kabur. Gimana sih Pak Bombong ini? Udahlah, sudah selesai. Sudah selesai pula.
Saya pilek guys. Lagi gak enak badan ini, pilek. Pak Bom Bom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Halo Pak Ustadz, Loh, kenapa? tolong follow ini kah, baru kita lanjut ke sini. Pak Ustadz, Kenapa? aku kena ban loh, kena ban, nggak tahu kenapa ini. Aku kena ban terus ini, kenapa akun saya nih? Kenapa ya? Di sini Pak Ustadz ya, nanti Mungkin follow dulu. orangnya itu menakutkan Pak Bom Bom. Nggak bisa kasih tunjuk itu, hadis itu yang kayak tadi. Sudah laporan, saya udah lihat, kena laporan hadis itu. Coba lanjut aja Pak Bom Bom. Coba aku turun ya, aku live ya, nanti Pak Ustadz senggol saya ya. Makasih Pak Ustadz ya. Di sini aja sudah. Ini saya sudah menaikkan orang. Oh iya sebentar ya Pak Ustadz ya. Saya ini dulu bikin YouTube sebentar ya. Sebentar Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Dua akun nih, akun besar saya kena ban ya. Guys, jangan lupa follow Maaf akun ya. aku ini guys. Ya, Pak Maaf Momom ya. jangan di follow, aku aja di follow ya. Selamat malam Umi Rifa. Malam Pak Momom. Teman-teman di follow dong. Ya di follow akun ini ya guys. Akun ini akun kecil ya. Oh, Follow. akun sampean terlalu banyak Uni. Iya, ada 30. Pak Momom kenapa nggak mau lagi sama aku debat H2H Pak Momom? Iya kan sudah 2 kali. Jadi Ustadz Wifi ya, saya lanjut di sini aja. Iya terima kasih banyak ya Ustadz Wifi ya. Saya pikir tadi Ustadz kan sudah tunjukkan hadisnya ya. Di situ itu makanya saya kena ban. Rupanya nggak bisa tunjukkan hadis ini ya di TikTok ya. Harus dijauh. Makanya kena ban 2 kali. Di sini kan tertulis Rasulullah pernah tinggal selama 6 bulan, beliau melihat seolah-olah. Seolah-olah itu berarti kan tidak sadar, dalam arti seolah-olah hayalan ya, hayalan atau imajinasi ya, ya. Jadi imajinasi orang seolah-olah seakan-akan, berarti dia tidak normal. Manusia lagi berimajinasi, illusion ya. Dan kemudian dalam hadis Bukhari ya, ketika sini Bukhari, ya di sini hadis Bukhari 53, tar ya Pak Ustadz ya, tar. Hadis, ya Bukhari ya, Bukhari 5323 sebentar saya ini ya, di sini Pak Ustadz ya, 5323 Bukhari. Nah di sini kan dikatakan bentar ya, benar tadi jangan sampai salah, nggak boleh salah jadi. Iya 5323 ya Bukhari. Nabi Rasulullah SAW pernah disihir. Nah di sini sehingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istri. Berarti kan berhalusinasi itu, betul nggak? Kalau berhalusinasi itu kan pasti orang punya ingatan kan ada terganggu, betul nggak Pak Ustadz? Bukan lupa ingatan ya. Iya, bukan lupa, tapi apa namanya? Saya koreksi. Itu maksud Apa saya. itu namanya? Kalau illusion itu apa? Hilang ingatan atau apa? Illusion. Ya, Kan beda, beda tuh. Ya, jangankan kena Halus- sihir, orang sakit saja, orang sakit kena demam tinggi saja, itu apa? Dia itu salah-olah melakukan Ya sesuatu. itu kan karena kena sihir kan, sehingga Nabi kayak apa? Iya. Berangan-angan, halusinasi kan? Contoh orang bisa tidak kenal suami, istri kan bisa berhalusinasi, betul nggak? Macam saya, contoh saya lihat Rifa kan punya wajah, tiba-tiba saya berhalusinasi kayak istri saya punya wajah kan? Ah itu kan berhalusinasi, betul nggak Rifa? Rifa ini Beda Pak, aku belajar Iya, toh. psikologi. Beda. Psikologi itu ada kata delusi, halusinasi, dan ilusi itu beda. Halusinasi itu adalah apa yang dianggap benar karena ada faktor kesehatan. Contoh kayak dia minum obat. Nah, dia pernah diamputasi, dia merasa tangannya masih ada. Itu halusinasi. Saya belajar psikologi soalnya. Ilusi itu adalah mata kita terbohongi. Contoh kayak Pak Pomom tau nggak ilusi optik. Jadi kalau Pak Pomom masukin pena ke dalam air tiba-tiba jadi bengkok. Nah, itu ilusi. Indra kita membohongi kita gitu karena faktor tertentu
satu. Nah, delusi, nah ini delusi ini adalah sesuatu yang diada-adakan, dianggap benar tapi tidak ada. Nah, yang masuk dalam gangguan kejiwaan itu adalah delusi. Dan itu perlu Oke, psikiater. coba- Itu, Pak Bambang belajar dalam ranah psikologi itu. Iya, makanya psikologinya terganggu. Makanya kan di sini kan dikatakan 6 bulan Nabi melihat seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Kan Nabi kena sihir ini. Berarti sudah tidak normal, lagi kena sihir, betul nggak? Orang sakit pun akan terkena seperti itu. Itu sakit kan? Kalau Ya. kena sihir sakit kan? Jadi, Berarti lafaz berhalusinasi. Lafaz saya Oke. tidak masuk. Pak Ustadz, nanti kita diskusi lagi mengenai itu ya, salib ya, terkait tadi ya. Nah, sip. Salib tadi kalau kayak ya. Oke, Umi Rifa ya. Terima kasih banyak ya, teman-teman ya. Kalau ada kata-kata salah, Pak minta maaf ya. Kita semua sempat diskusi antara Ustadz Pak Wifi dengan Pak Bobo. Makasih. Nanti kita diskusi lanjut ya. Kalau bisa nanti kita dua Bukan ini ya, Pak dua Wafi, Pak Wafi. Ustadz Wafi, sorry, I'm sorry. Wifi itu Telkomsel. Soalnya namanya ganteng sih, Wafi ya. Oke, Ustadz Wafi, nanti kalau bisa nanti kapan ya kamu dengan siapa namanya tuh? Dengan Nandar. Nanti Pak Bobom dengan Sair berdarah. Boleh kapan kita atur ya? Kemarin kan saya dan Oki sudah. Nanti saya dan Sair berdarah. Ya, oke? Siap. Oke, Bro. Nanti kita nomor WA saya kan ada tuh di Nandar. Nanti minta aja sama Nandar. Ke Gus Jonathan Nandar. Oke, minta sama Pak Nandar udah. Oke? Makasih ya. Oke, atas dukungannya dan semua teman-teman ya yang ada di bawah. Oke, satu kata dari saya, terima kasih banyak Pak Ustadz Wafi sangat baik. Oke, Tuhan Yesus berkati pekerjaannya. Oke, Umi Rifa saya permisi ya. Thanks. Ya, oke. Kalau lupa ingatan itu jatuhnya amnesia. Gitu. Beda itu. Dalam ranah psikologi aja, halusinasi itu harus ada asbab Ustadz, kayak karena minum obat gitu. Kan aku belajar psikologi itu. Dia Ini memaksakan Nabi Muhammad itu bermasalah, padahal Rasulullah justru nggak kenapa-napa. iya, ya begitulah Uni.